ada dimensinya ke sana. Nah, kalau bicara soal rekam jejak, saya kira itu yang penting juga dipesankan kepada pemilih kita ketika melihat debat ini, bukan hanya soal seru-seruannya gitu ya, tetapi juga menangkap bagaimana mengkomparasikan apa yang mereka sampaikan malam nanti dengan apa yang sudah mereka lakukan di masa lampau. Gitu. Mbak Titi, kalau ingin mencoba mencari korelasi seperti apa yang tadi Anda sampaikan, kalau pemilih kita mayoritas mungkin belum melihat rekam jejak. Karena memang tadi sudah terpolarisasi begitu kuat, yang penting A, yang penting B, yang penting 01, yang penting 02. Artinya apakah ini mencerminkan ketika kita mungkin membaca di 2014 lalu, memang debat ini pengaruhnya sekitar kurang dari 5% lah kalau dikatakan. Iya, betul sekali, karena itu ya sebenarnya debat ini kan momentum yang sangat strategis seperti tadi yang disampaikan. Otentikasi dan juga orisinalitas penguasaan itu kan juga bisa kita lihat ya. Tetapi sekali lagi karena itu bukan segalanya, tetapi juga melihat rekam jejak dan kompetensi kemampuan di profesi kepemimpinan sebelumnya juga penting. Nah, itu yang menurut saya harus ada mediator yang terus mengingatkan mereka bahwa debat itu momentum kita untuk melihat bagaimana internalisasi penguasaan konsep gagasan yang dibawa oleh para pasangan calon. Tetapi pada saat yang sama juga menjadi ruang bagi kita untuk kemudian menguji misalnya soal data yang digunakan, lalu soal korelasinya dengan kompetensi mereka di dalam kepemimpinan sebelumnya. Nah, ini yang perlu dibantu oleh media. Media juga harus membangun narasi yang memandu pemilih gitu untuk bukan sekedar yaitu yang penting politik pokoknya itu, tetapi karena kalau kita mengandalkan elit ya, kadang-kadang elit juga kan terbawa pada situasi untuk lebih mengedepankan politik yang sensasional, yang kontroversial, provokatif gitu. Nah, kadang-kadang nilai substansi itu bisa dimediasi oleh rekan-rekan media yang bisa terus membahasakan untuk tidak lupa melihat rekam jejak. Oke, baik Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia hari ini melalui sambungan telepon. Mas Kohar, itu yang paling penting kalau tadi menurut Mbak Titi, tetap memang walaupun rekam jejak ini mayoritas pemilih kita belum terlalu mengacu ke sana. Tetapi tetap sekali lagi debat ini ada pengaruhnya juga karena orang akan melihat visualisasi, kemudian genuine apa tidak seorang paslon yang akan mereka pilih nanti dengan orisinalitas dan juga fakta-fakta yang dihadirkan. Jadi seperti saya tadi mengatakan bahwa begini, debat itu diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi para calon pemilih untuk meneliti lebih jauh soal rekam jejak ini. Ini menjadi penting untuk dibiasakan karena ya tradisi kita kan memang masih belum terlalu peduli tadi dikatakan belum terlalu peduli terhadap rekam jejak. Orang kadang-kadang bisa mudah lupa dengan jejak seseorang, ya, jejak seseorang yang figur publik gitu kan. Karena itu perang melawan lupa ya, itu menjadi keharusan. Nah, perang melawan lupa itu dilakukan dengan cara meneliti rekam jejak itu. Nah, Milan Kundera itu kan yang pertama kali menyebut bahwa perang paling dahsyat itu adalah perang melawan lupa. Nah, ketika kita melawan lupa, maka kita harus menyediakan, kan sekarang apalagi lebih mudah. Media sudah menyediakan berbagai macam banyak data, fakta. Termasuk nanti dari debat itu akan ketahuan misalnya paslon 1 atau paslon 2 itu misalnya menggunakan apa, data yang mana, mengambil data dari mana, benar atau tidak data itu. Nah, dari situ kita akan bisa meneliti jejaknya selama kampanye ini paling pendek misalnya. Paling pendek karena memori kita kan kadang-kadang kalau sudah terlalu jauh tidak mampu menjangkau. Karena itu yang paling pendek saja. Yang diingat-ingat hal-hal yang bombastis biasanya. Betul. Nah, dari hal-hal yang sangat bombastis misalnya, kita ingat betul tidak tuh apa yang disampaikan itu mengambil datanya secara benar atau data yang salah gitu, atau kemudian pengulangan dari sesuatu yang salah dengan diharapkan supaya tetap menjadi bahan pembicaraan, itu semua bisa diteliti. Atau yang diam-diam ternyata memang jejaknya sudah ketahuan jelas, melakukan
sejumlah langkah-langkah, terobosan-terobosan Ya. yang barangkali mungkin belum sampai tersosialisasikan, Ya. tapi masih bisa diteliti. Oke, kita simak lagi nanti selengkapnya nanti malam, tapi kita akan simak juga tanggapan dari Anda pemirsa yang sudah mencoba menghubungi kami. Usai jeda berikut ini, Editorial Media Indonesia akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, saya ingin langsung menyapa Anda, pemirsa yang sudah mencoba menghubungi kami. Yang pertama, kita ke Batam, ada Pak Abdul Rahman. Selamat pagi, Pak Abdul Rahman. Halo, selamat pagi Bung Wahyu, selamat pagi Bung Kohar. Selamat Pagi, Pak, silakan. Ya. Pertama sekali kami sampaikan bahwa sebetulnya 70% masyarakat sudah menentukan pilihannya. Dan kami sependapat dengan Metro TV bahwa dasar 70% masyarakat ini sudah menentukan pilihannya oleh karena satu, rekam jejak. Rekam jejak ini merupakan satu visual personality real. Kemudian yang berikut, masyarakat juga melihat track record atau rekam jejak ini melalui figur atau personality tadi. Artinya kita melihat malam ini penyampaian visi misi merupakan klimaks daripada yang mana calon-calon ini, Pak Prabowo maupun Pak Jokowi akan menyajikan apa yang sudah diprogramkan untuk 5 tahun ke depan. Ya. Tetapi sesungguhnya yang kita harapkan, masyarakat harapkan sekali bahwa semua calon akan menyajikan visi misi yang realitas. Jangan visi misi yang menakutkan atau visi misi yang masih mengambang sehingga menimbulkan, karena sekarang lagi ada tren di masyarakat yaitu kekaguman prematur. Artinya masyarakat, sebagian orang kadang berpikir dengan kata-kata yang tidak benar atau dengan informasi-informasi yang belum jelas, itu menimbulkan kekaguman sendiri. Padahal ini sebetulnya merupakan sesuatu yang cuma mimpi-mimpi doang. Sehingga kita berharap calon-calon politikus maupun calon presiden yang akan menyajikan visi misi memberikan suatu gambaran yang jelas supaya masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan visi misi yang dikembangkan oleh mereka. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman dari Batam. Kita bergeser ke Banjarmasin, ada Pak Tasrik Usman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Wahyu. Assalamualaikum, Bung Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasrik Usman. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua pasangan calon atau keempat anak bangsa terbaik yang malam ini akan mengikuti debat perdana. Kita berharap bahwa debat perdana ini kedua pasangan calon menampilkan visi misi yang memang sangat berkualitas diharapkan oleh masyarakat. Walaupun saya merasa bahwa publik juga kecewa dengan kebijakan KPU yang sebelum debat itu dimulai soal sudah dibocorkan. Akhirnya kurang seru jadinya. Yang kedua, rekam jejak ini menjadi pertimbangan, tetapi kita ketahui bahwa rekam jejak dari keempat pasangan calon ini khususnya bagi pemilih Indonesia sudah tidak asing lagi. Tinggal bagaimana masyarakat akan melihat, mempertimbangkan dengan saksama sehingga figur ini yang akan menjadi pilihan mereka. Tetapi justru yang menarik adalah kedua calon presiden ini 2014 sudah pernah tarung, sudah pernah beradu debat. Tetapi kali ini tentu ada Pak Jokowi menjadi pertahanan dan Pak Prabowo menjadi penantang. Nah, tinggal keduanya ini menyampaikan Pak Jokowi sudah melaksanakan apa dan apa saja yang belum dan apa yang akan diperbaiki kalau terpilih lagi. Sementara Pak Prabowo silakan kritik, tetapi juga harus disertai dengan data-data yang valid. Kemudian apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo dan Sandi ketika kalau menjadi presiden dan wakil presiden ke depan, supaya masyarakat dididik dengan cara-cara berpendidikan politik yang baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Kita bergeser ke Jambi, ada Pak Sunarto. Selamat pagi Pak Sunarto. Selamat pagi Mito, selamat pagi Indonesia yang tidak sabar menunggu nanti malam untuk sama-sama menyaksikan debat perdana. Sama-sama kita ketahui bahwa kita ini mencari memilih pemimpin, bukan mencari dan memilih komandan. Kalau pemimpin itu mau mendengar, memperhatikan dan fokus ke bawah, ke rakyat.
Sementara kalau komandan mainnya perintah. Dan kepada semua warga bangsa, sekali lagi, perang melawan lupa. Kita belum lupa